Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evina Yayangsyah Putri. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antara individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis. Dalam komunikasi bisnis, pengirim pesan harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas oleh penerima pesan. Beberapa manfaat dari komunikasi bisnis adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat hubungan dengan mitra bisnis, dan meningkatkan efisien dalam organisasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu yang bekerja di dunia bisnis. Nah, oleh karena itu, memiliki pemahaman yang kuat tentang teknik komunikasi bisnis dan kemampuan menggunakan teknologi informasi secara efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai kesuksesan. Adapun tujuan dari komunikasi bisnis. Tujuan dari komunikasi bisnis adalah untuk menjalin hubungan kerja yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja. Melalui komunikasi yang efektif, seseorang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan. Tujuan lain dari komunikasi bisnis adalah untuk memotivasi karyawan dan membangun kepercayaan antara rekan bisnis. Komunikasi bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis karena tanpa adanya komunikasi bisnis yang baik antara individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis, maka dapat menyebabkan adanya ketidakpahaman atau kesalahpahaman yang dapat merugikan bisnis. Setiap jenis komunikasi bisnis memiliki cara dan tujuan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa jenis komunikasi bisnis seperti komunikasi horizontal, vertikal, dan diagonal seperti yang dijelaskan berikut ini. Pertama, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang sama di dalam perusahaan. Jenis komunikasi ini terjadi antara dua manajemen departemen yang berbeda atau antara dua karyawan yang bekerja di departemen yang sama. Komunitas horizontal dapat membantu memfasilitas koordinasi dan kolaborasi antara departemen atau tim. Yang kedua, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan. Nah, untuk mencapai tujuan komunikasi bisnis yang efektif, individu harus memiliki teknik komunikasi yang baik. Berikut ini beberapa teknik komunikasi bisnis yang dapat diterapkan. Teknik komunikasi bisnis yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif merupakan salah satu teknik komunikasi bisnis yang sangat penting. Dengan mendengarkan aktif, seseorang dapat memahami pesan yang disampaikan dengan baik dan dapat memberikan respon yang tepat. Yang kedua, menggunakan bahasa yang tepat. Menggunakan bahasa yang tepat dalam komunikasi bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas oleh penerima pesan. Yang ketiga, menjaga kontak mata. Menjaga kontak mata saat berbicara dengan rekan bisnis dan karyawan dapat membantu membangun hubungan kerja yang baik. Dan yang keempat, menjaga emosi. Dalam situasi yang sulit atau menegangkan, seseorang harus dapat menjaga emosi dan tidak terlalu mudah tersinggung. Komunikasi bisnis dilakukan melalui dua cara, yaitu nonverbal dan verbal. Berikut beberapa contoh komunikasi bisnis yang sesuai kategorinya. Contoh komunikasi bisnis yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal yang terjadi secara langsung melalui aktivitas tatap mata atau menggunakan media tertentu. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menggunakan bahasa tubuh atau gestur melalui aktivitasnya.
Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.